Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan mencoba menjelaskan mengenai komposisi dan proses terjadinya minyak bumi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Devi Safira. Saya Devi Amelia. Saya Nisa Rafifa. Saya Kelia Claudia. Saya Salma Suryadana. Saya Rizwana Claudia. Saya Dita Kaisariti. Saya Yusiri Ratio Barasa. Baik, langsung saja ke sesi materi. Materi pertama yaitu mengenai pengertian minyak bumi yang akan dijelaskan oleh Devi Amelia. Sebelum kita ke definisi, kita harus tahu asal-usulnya dulu. Asal-usul nama minyak bumi yaitu berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, petro dan oleum. Nah, petro itu artinya bebatuan dan oleum itu artinya minyak. Nama ini diberikan kepada fosil hewan dan tumbuhan yang ditemukan di kulit bumi, baik berupa gas alam, batu bara, dan minyak bumi. Nah, lanjut ke definisi. Definisi minyak bumi itu adalah campuran yang terdiri dari beragam senyawa hidrokarbon dan sejenis senyawa nitrogen. Senyawa hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi yaitu hidrokarbon jenuh, tidak jenuh, aliflatik, alisiklik, dan aromatik. Tapi komponen terbesar yang terkandung dalam minyak bumi yaitu senyawa hidrokarbon jenuh yaitu alkana dan subalkana. Sedangkan senyawa alisiklik yaitu terdiri dari turunan siklopentana dan sikloheksana yang diberi nafta. Terima kasih. Terima kasih kepada Devi Amelia yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya materi mengenai komposisi minyak bumi yang akan dijelaskan oleh Anissa Nurafika. Kepadanya saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih isi dari suatu minyak bumi. Jadi isi dari suatu minyak bumi adalah senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon ini tidak hanya memiliki 2 jenis ataupun 3 jenis. Senyawa hidrokarbon ini memiliki ratusan banyak jenis dan memiliki ada alkana, alkuna, alkena, sialokana, dan juga aromatik. Tapi yang lebih dominan isinya adalah hidrokarbon. Hidrokarbon ini memiliki jumlah senyawa atom yang sangat banyak, mulai dari 1 sampai dengan jumlah atom 50. Terima kasih. Terima kasih kepada Anissa. Materi selanjutnya mengenai komposisi minyak bumi yang akan dijelaskan oleh Kelia Claudia. Sekaligus lanjutan materi dari Anissa. Materi selanjutnya yaitu kandungan komposisi senyawa hidrokarbon di dalam minyak bumi adalah diantaranya 90-99%. Nah, dibandingkan dari unsur-unsur lainnya kurang dari 10%. Secara lengkapnya mengenai komposisi minyak bumi dan hidrokarbon dan dibandingkan unsur-unsur lainnya bisa dilihat di dalam tabel berikut. Nah, di dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa adanya senyawa komponen dan persenannya. Nah, yang pertama yaitu senyawa hidrokarbon. Senyawa tersebut persenannya ada 90 sampai 99%. Yang kedua yaitu senyawa belerang. Nah, senyawa belerang itu persenannya ada di 0,7 sampai 7%. Yang ketiga yaitu senyawa halogen. Persenannya itu di angka 0,01 sampai 0,9%. Nah, yang keempat yaitu senyawa oksigen. Persenannya itu 0,01 sampai 0,4%. Nah, yang terakhir itu argano. Persenannya itu sangat sedikit. Sekian paparan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Kelia. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu kandungan elemen karbon yang akan dijelaskan oleh Salwa. Kandungan elemen karbon yang terdapat dalam minyak bumi berkisar antara 3 sampai 87%. Dan sisanya merupakan campuran unsur-unsur lain seperti nitrogen yang berkisar antara 0,1 sampai 2%. Secara lengkap, unsur-unsur yang terdapat dalam minyak bumi terdapat dalam tabel berikut. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Salwa.
A few moments later. Dalam keseluruhan, unsur-unsur yang terdapat dalam minyak ini yaitu pertama ada karbon, terdapat sekitar 83 sampai 80%. Kemudian hidrogen, terdapat sekitar 10 sampai 14%. Yang ketiga yaitu ada nitrogen, terdapat sekitar 0,1 sampai 2%. Yang keempat yaitu ada oksigen, terdapat sekitar 0,25 sampai 1,5%. Yang kelima yaitu ada sulfur, terdapat sekitar 0,25 sampai 6,0%. Dan yang terakhir yaitu logam, terdapat Lanjut ke materi berikutnya yaitu mengenai komposisi hidrokarbon sebelum pengolahan yang akan dijelaskan oleh Kang Abel. di sini saya akan menjelaskan tentang komposisi hidrokarbon sebelum pengolahan menggunakan bahan. A few moments later. Yang pertama itu ada gas, yang pengolahannya itu ada status, yang masih kontaknya tidak ada. Selanjutnya ada bensin, yang kelompok apa? 38, dan situasinya itu ada kelompok apa? Selanjutnya ada kerosin, yang pengolahannya itu 23, dan situasinya 43. Selanjutnya ada solar, pengolahannya itu 22, dan situasinya 48. Lalu ada Venus, pengolahannya itu 16, lalu yang terakhir ada residu, pengolahannya 18, dan situasi 50. Sekian jelasan saya. Baik, terima kasih kepada Lintang. Materi selanjutnya yaitu mengenai bentuk hidrokarbon yang akan dijelaskan oleh Jessica. Jadi untuk senyawa hidrokarbon di sini ada beberapa contoh, di antaranya ada yang pertama plastik. Plastik biasa digunakan di kehidupan sehari-hari, dan itu salah satu dari contoh senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon ini dari monomer rantai yang panjang di petrokimia yang bersifat katenasi. Jadi kayak plastik itu mengikat dirinya sendiri. Terus juga yang kedua ada contohnya aspal. Aspal ini bersifat adesif atau pigmen, terus itu warnanya hitam pekat. Aspal ini juga sama-sama masuk ke senyawa hidrokarbon karena bahan dasar dari terpisahnya aspal itu masuk ke senyawa hidrokarbon. Kemudian yang ketiga ada minyak bumi sama gas alam. Itu dihasilkan dari hewan dan tumbuhan yang tertimbun berjuta-juta tahun yang lalu, yang diuraikan oleh mikroorganisme sehingga menciptakan senyawa yang kompleks, kemudian dikeluarkan menjadi senyawa yang lebih sederhana yang biasa disebut dengan senyawa hidrokarbon tersebut. Terima kasih kepada Jessi. Materi terakhir yaitu mengenai proses terjadinya minyak bumi yang akan dijelaskan oleh Iben. Salah satu teori mengenai proses terjadinya minyak bumi yaitu teori duplex. Menurut teori ini, minyak bumi terbentuk dari gas organik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang telah mati. Gas organik tersebut lalu terbawa oleh air sungai bersama lumpur kemudian mengendap di dasar laut. Akibat pengaruh waktu yang berbuah bahkan jutaan tahun, temperatur tinggi, tekanan dan lapisan di atasnya, gas organik ini kemudian berubah menjadi titik-titik atau gelembung minyak dan gas. Kemudian terjadilah minyak bumi. Sekian dari saya. Sekian dari kelompok 2. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya
Nulis Dena Dewi, izin bertanya kepada kelompok 2, saya dari kelompok 4. Pertanyaannya adalah, apa peran tekanan dan suhu dalam pembentukan minyak bumi? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia dari Denmark. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya izin bertanya ke kelompok 2. Jadi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan reservoir minyak bumi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Clara. Saya dari perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menanyakan tentang bagaimana minyak bumi bisa mencapai permukaan bumi. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya. Sebelum kelompok kami menjawab, apakah ada teman-teman lain yang ingin mencoba menjawab pertanyaan yang telah tadi disampaikan? Kalau seperti itu, izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. A few moments later. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menunggu kelompok kami untuk berdiskusi. Selanjutnya, kelompok kami akan mencoba menjawab dari pertanyaan teman-teman semua. Pertanyaan yang pertama akan dicoba dijawab oleh Salwa. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Anggun, yaitu apa peran tekanan dan suhu dalam pembentukan minyak bumi? Yaitu perannya untuk menyebabkan kerogen terurai menjadi hidrokarbon yang membentuk minyak bumi dan gas alami. Anggun akan menjelaskan. Puas, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Salwa yang telah mencoba menjawab pertanyaan dari Anggun. Selanjutnya, pertanyaan kedua dari Raira akan dicoba dijawab oleh Nia. Jadi di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Raira. Pertanyaannya yaitu apa yang maksud dengan reservoir minyak bumi? Nah, reservoir minyak bumi adalah lapisan batuan yang di bawah permukaan bumi, gunanya untuk menyimpan gas bumi dan gas alam. Apakah sudah jelas, Raira? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kedia yang telah mencoba menjawab dari pertanyaan Raira. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, yaitu pertanyaan dari Deswita, akan dicoba dijawab oleh saya. Pertanyaan dari Deswita yaitu bagaimana minyak bumi bisa sampai ke permukaan. Minyak bumi bisa sampai ke permukaan melalui proses migrasi. Setelah dibentuk dari batuan hidup, minyak bumi bergerak melalui celah atau retakan di bebatuan menuju reservoir. Tekanan dari gas atau minyak bumi yang lebih ringan dalam reservoir, kemudian menuju ke permukaan. Sekian, terima kasih. Sudah jelas? Jelas. Selesai sudah sesi tanya jawab dan juga pemaparan materi dari kelompok 2. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktu dan perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum